Hai, halo guys. Pernah gak sih kamu bertanya-tanya kenapa sih suatu produk terasa pas banget untuk kamu? Seolah-olah produk itu dibuat khusus untuk kamu. Nah, hal itu bukanlah suatu hal yang kebetulan, melainkan merupakan hasil dari strategi pemasaran yang disebut dengan segmenting, targeting, dan positioning, atau yang biasa kita sebut dengan sebutan STP. Mungkin kamu juga bertanya-tanya, kenapa sih iklan yang muncul di media sosial kamu itu seperti sesuai banget dengan apa yang kamu butuhkan? Atau kenapa kamu lebih memilih satu produk dibanding produk yang lain, padahal harganya relatif sama? Nah, itu semua bukan kebetulan. Itu karena perusahaan tahu siapa kamu, perusahaan tahu apa yang kamu butuhkan, perusahaan tahu bagaimana kamu berbelanja, dan perusahaan tahu seperti apa gaya hidupmu. Inilah salah satu strategi pemasaran yang ada, dan dasar dari semua itu adalah suatu strategi pemasaran yang kita kenal sebagai segmenting, targeting, dan positioning atau yang kita sebut sebagai STP. STP adalah suatu strategi pemasaran yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami segmen pasar yang saling menguntungkan. Kemudian, menyesuaikan penawaran dan pesan pemasaran agar sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut. STP ini berguna untuk memastikan produk atau layanan sampai ke orang yang tepat dengan cara yang tepat dan dengan pesan yang tepat. Sesuai dengan namanya, STP terdiri dari 3 bagian, yakni segmenting, targeting, dan positioning. Strategi STP atau segmenting, targeting, dan positioning merupakan pendekatan fundamental dalam pemasaran modern yang bertujuan untuk memahami konsumen secara lebih spesifik dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Tanpa STP, suatu perusahaan seperti berjalan dalam kabut di malam hari. Namun, dengan adanya STP, mereka seperti mempunyai peta dan kompas untuk berjalan. Mari kita bahas satu persatu apa sih itu STP. Kita mulai dari segmenting. STP dimulai dari segmentasi, yakni suatu proses yang dimana perusahaan membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen. Segmentasi ini dilakukan berdasarkan variabel-variabel seperti demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Demografis mencakup usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pekerjaan. Geografis berisi lokasi, iklim, dan kepadatan. Psikografis berisi gaya hidup, kepribadian, kelas sosial. Dan perilaku berisi manfaat yang dicari, tingkat loyalitas, dan frekuensi penggunaan. Tujuan dari segmentasi ini adalah untuk memahami keragaman kebutuhan konsumen agar perusahaan dapat menyusun penawaran yang lebih relevan dan sesuai dengan preferensi setiap kelompok. Setelah pasar terbagi ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil, langkah selanjutnya adalah targeting atau penetapan target pasar. Targeting adalah suatu proses evaluasi untuk memilih satu atau lebih segmen yang dianggap paling menarik dan sesuai dengan sumber daya serta tujuan perusahaan. Dalam tahap ini, perusahaan harus mempertimbangkan ukuran dan potensi pertumbuhan segmen, tingkat persaingan di dalamnya, serta kesesuaian dengan kapabilitas internal. Berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan dapat memilih salah satu dari 4 strategi targeting, yaitu pemasaran massa, pemasaran terdiferensiasi, pemasaran terkonsentrasi, dan pemasaran mikro. Pemasaran massa itu menyasar seluruh pasar dengan satu penawaran tunggal. Pemasaran terdiferensiasi itu menyasar beberapa segmen dengan penawaran yang berbeda-beda. Yang ketiga itu ada pemasaran terkonsentrasi yang berfokus pada satu segmen tertentu. Dan yang terakhir ada pemasaran mikro yang menyasar individu atau kelompok lokal secara sangat personal. Biasanya pemasaran ini dengan bantuan teknologi digital.
Tahap terakhir dalam strategi STP adalah positioning atau pemposisian pasar. Positioning merupakan upaya perusahaan untuk menanamkan citra tertentu dalam benak konsumen mengenai produk atau mereknya, agar produk tersebut terlihat berbeda dan lebih unggul dibandingkan pesaing. Positioning harus dibangun atas dasar pemahaman mendalam terhadap apa yang dianggap penting oleh konsumen dan apa yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Sebuah strategi positioning yang baik harus memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama adalah relevan bagi kebutuhan target pasar. Yang kedua ada berbeda dari penawaran pesaing. Dan yang terakhir ada kredibel dalam pelaksanaan. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi keunggulan produk, memilih manfaat utama yang akan dikomunikasikan, dan merumuskannya dalam bentuk pernyataan positioning yang jelas dan konsisten. Misalnya, sebuah merek teknologi dapat memosisikan dirinya sebagai penyedia solusi inovatif dan premium bagi profesional muda dengan penekanan pada desain elegan dan efisiensi kerja. Misalnya, sebuah merek teknologi dapat memosisikan dirinya sebagai penyedia solusi inovatif dan premium bagi profesional muda dengan penekanan pada desain elegan atau efisiensi kerja. Strategi STP yang baik tidak hanya akan membantu perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang tajam dan terfokus, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperkuat loyalitas pelanggan, serta membangun brand equity yang berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan besar seperti Nike, Starbucks, dan Apple adalah contoh sukses dalam penerapan strategi ini. Brand Nike misalnya menyegmentasi pasarnya berdasarkan gaya hidup dan aktivitas fisik, menargetkan konsumen aktif dan atletik, serta memosisikan produknya sebagai simbol semangat prestasi dan inovasi melalui slogan Just Do It. Starbucks menargetkan profesional urban dan mahasiswa, serta memosisikan diri sebagai tempat ketiga selain rumah dan kantor. Suatu tempat berkumpul yang nyaman dengan kopi berkualitas tinggi. Sementara Apple menggabungkan inovasi teknologi dan desain eksklusif dalam citra mereknya yang premium. Sekarang kita akan membahas studi kasus dari STP terkait beberapa brand terkenal di dunia. Yang pertama adalah Dove, yaitu brand milik Unilever. Untuk segmenting, Dove melakukan segmentasi berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah demografis, yaitu wanita berusia 18 hingga 45 tahun. Kemudian psikografis, yaitu konsumen yang peduli dengan perawatan kulit dan percaya pada konsep kecantikan alami. Dan juga perilaku, yaitu konsumen yang mencari produk personal care yang lembut dan cocok untuk kulit sensitif. Selanjutnya adalah targeting. Dove menargetkan wanita yang merasa kurang percaya diri dengan standar kecantikan media dan juga konsumen yang mencari produk perawatan kulit dengan citra yang lebih realistis dan empatik, serta memperluas ke segmen pria dengan produk Dove Men Plus Care. Dan selanjutnya adalah positioning. Dove memposisikan dirinya sebagai merek yang merayakan kecantikan alami dan memberikan solusi perawatan kulit yang lembut serta menyehatkan. Hal ini diperkuat dengan adanya kampanye global terkenal mereka seperti Real Beauty yang menampilkan wanita dari berbagai bentuk tubuh, usia, dan latar belakang. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus melalui brand Starbucks. Yang pertama, segmenting. Bagi perusahaan Starbucks, mereka membagi pasar berdasarkan 4 hal. Berdasarkan demografis, mereka membagi usia dari 18 hingga 40 tahun.
kelas menengah ke atas, pelajar, dan profesional muda. Untuk geografis, mereka menargetkan perkotaan, wilayah dengan gaya hidup yang modern. Dan psikografis, mereka menargetkan konsumen yang menghargai pengalaman, kualitas, dan status sosial. Serta untuk perilaku, mereka memprioritaskan konsumen yang menjadikan kopi sebagai gaya hidup dan tempat nongkrong sebagai bagian dari rutinitas harian. Untuk targeting sendiri, mereka menargetkan orang-orang yang profesional muda dan mahasiswa yang mencari tempat kerja informal atau co-working vibes. Kemudian mereka juga mencari konsumen urban yang bersedia membayar lebih untuk kualitas dan kenyamanan. Mereka juga mencari komunitas pecinta kopi yang ingin eksplorasi menu. Untuk positioning, Starbucks memposisikan dirinya sebagai tempat ketiga atau the third place. Hal ini merupakan arti dari antara rumah dan kantor, tempat di mana orang-orang bisa bersantai, bekerja, atau bersosialisasi sambil menikmati kopi premium. Mereka tidak hanya menjual kopi, tapi juga pengalaman dengan suasana toko yang nyaman, musik yang khas, dan pelayanan personal seperti nama di gelas. Kemudian untuk contoh dari studi kasus lain, kali ini adalah brand Wardah Kosmetik. Yang pertama, segmenting. Brand Wardah melakukan segmentasi berdasarkan demografis untuk wanita muslimah berusia 15-40 tahun. Dengan berpusat pada seluruh wilayah Indonesia dan berfokus pada kota-kota besar dan menengah. Psikografis yang dicari adalah konsumen yang religius, peduli penampilan, serta memilih produk halal dan haram. Untuk konsumennya sendiri dicari dengan konsumen yang rutin memakai make up dan skincare, serta mencari produk lokal yang terjangkau dan terpercaya. Untuk targeting sendiri, Wardah menargetkan beberapa wanita muslimah kelas menengah yang ingin tampil cantik sesuai dengan nilai-nilai Islami. Kemudian Wardah juga menargetkan remaja dan dewasa muda yang baru mulai mengenal make up dan skincare, serta konsumen yang loyal terhadap produk halal dan lokal. Dan dalam positioning, Wardah memposisikan dirinya sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia yang aman, modern, dan sesuai dengan gaya hidup muslimah. Melalui slogan seperti Inspiring Beauty, Wardah menekankan bahwa kecantikan sejati datang dari dalam dan bisa diwujudkan tanpa meninggalkan prinsip religius. Dengan memahami dan mengimplementasikan STP secara menyeluruh, perusahaan dapat lebih tajam dalam menyampaikan pesan, lebih tepat dalam menjangkau konsumen, dan lebih kuat dalam menciptakan nilai yang membedakan mereka dari pesaing. STP bukan sekedar alat analisis, tetapi merupakan fondasi strategis dalam memenangkan hati konsumen di pasar yang semakin kompetitif. Sekarang kamu sudah memahami bagaimana strategi STP bekerja, mulai dari membagi pasar menjadi segmen yang lebih spesifik, memilih target yang paling potensial, hingga menempatkan produk secara strategis di dalam benak konsumen. Strategi ini akan membuat perusahaan lebih fokus, lebih efisien, dan lebih kuat dalam memenangkan pasar. Jadi, jika kamu ingin memulai bisnis ataupun mengetahui tentang marketing, STP adalah dasar yang harus kamu kuasai. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.